Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi Laksono. Kali ini saya akan bercerita kisah hidup yang nyata, memang terjadi pada bukan pasien tapi sahabat istri saya. Istri saya punya sahabat kira-kira 3 tahun yang lalu. Dia mengeluh ada benjolan dan waktu itu dia ngomong sama orang sahabatnya itu diperiksakan, kalau perlu nanti di biopsi atau diambil seperti apa. Tapi teman-teman, kita tahu bahwa orang dengan benjolan di payudara itu kadang-kadang merasa takut kalau itu kanker. Karena takut itulah, maka orang ini takut untuk didiagnosa kanker, ya, sehingga dia tidak datang ke dokter untuk tahu lebih lanjut hasil laboratorium seperti apa yang harus dikerjakan. Maka dia datang pada orang-orang yang selalu menjanjikan, dan kalau saya melihat itu bukan menjanjikan tapi menipu. Ada obat ini semua benjolan akan hilang. Tidak semua benjolan itu memang jelek, tapi benjolan di payudara dengan karakter khusus, yaitu agak keras dan makin lama makin besar, itu adalah sesuatu yang harus kita curigai. Tidak terjadi 1 bulan 2 bulan, tapi kadang bertahun-tahun. Makanya ketika 3 tahun yang lalu diperingatkan, nggak mau, hari ini istri saya datang kepada dia lagi, tapi tidak di rumahnya, tapi di rumah sakit. Dia sekarang akhirnya mau tahu, tapi sudah agak fatal, ya, karena kansernya sudah membesar. Hampir 3 tahun dia abaikan benjolan itu, datang ke orang yang menjanjikan benjolan hilang, kanker hilang dan sebagainya. Akhirnya bahkan membeli seperti BH dari alat yang katanya buatan dari orang yang belajar dari Jepang, ada radius YouTube yang membunuh bakteri-bakterinya atau kanker-kankernya sehingga dia kencingnya jadi putih dan sebagainya. Ini semuanya penipuan. Saya sedih sekali. Dan istri saya datang kepada orang ini setelah 3 tahun, dia harus terpaksa hanya mau dioperasi payudaranya secara radikal. Jadi diambil semua jaringan payudaranya. Bukan cuma itu aja, tapi dia sekarang harus mengalami atau menerima terapi kemoterapi. Tentu saja kita doakan semoga menjadi lebih baik. Tetapi dengan keadaan seperti ini saya prihatin sekali. Karena yang namanya kanker itu kalau kita tahu lebih awal, dideteksi lebih awal, diambil, tentu saja tidak akan menjadi penyebab dari kesengsaraan ibu-ibu pada umur berikutnya. Memang banyak orang berpikir kita semuanya akan mati, tetapi kita punya kemampuan dengan ilmu untuk ikhtiar. Tentu saja sama-sama mati kalau anak-anak cucu kita sudah gede, kita menikmati masa yang luar biasa, nikmat itu lebih baik, ya. Tetapi kalau kita terlambat seperti ini, semuanya gelo, dulu yang beritahu gelo. Dan ironisnya, ketika besuk di keluarga, di temannya ini, ada lagi satu temannya ngomong pada istri saya begini, sebenarnya aku juga punya benjolan. Wah, sedih sekali. Sebenarnya aku, terus istri saya mencoba meraba, tetapi karena tidak di tempat tersendiri, jadi masih pakai baju tapi diraba. Dan istri saya tahu sekali, sebagai orang awam, istri saya, oh, wah, ini saya curiga ini sama seperti temannya itu 3 tahun 4 tahun yang lalu. Makanya kamu harus cepat-cepat berobat. Makanya sekarang setiap minggu istri saya wanti-wanti, ayo berobat. Karena apa? Karena ingin supaya nanti bisa sehat dan bisa tua bersama-sama. Karena kalau seperti ini benjolan, apalagi kalau sudah kemoterapi, semua kita tahu sebaik-baiknya kayak kemoterapi yang diberikan manusia, berapa sih kemampuan untuk menunda dari sakitnya ini menuju ke mautnya. Tentu saja kita sedih, kita semuanya juga akan ke sana, tetapi kalau kita sehat, kita bisa memperpanjang, ikhtiar kita pasti akan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Mari kita peduli. Kalau ada yang baik dari
sharing kesehatan kami ini, mohon di sharekan pada teman-temannya yang lain, karena informasi ini sangat penting dan banyak orang tidak punya informasi, bahkan ditipu oleh orang-orang